Halo semuanya, nama saya Robby Sutrisna. Kali ini saya mau berbagi rahasia atau tips and tricks putar Law of Attraction, atau LOA, dengan menggunakan air. Nah, seperti apa sih? Langsung aja yuk kita mulai. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya, air adalah sumber dari kehidupan dalam sepanjang sejarah manusia. Air berpengaruh besar, sehingga memancing para ilmuwan untuk meneliti air lebih lanjut lagi. Seperti Dr. Masaru Emoto yang telah berhasil menemukan bahwa air memiliki molekul, air dapat menyimpan informasi yang diberikan kepadanya. Informasi diterima oleh air jika kita menaruh suatu sensasi tertentu ke dalam memori air tersebut. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman jangan lupa like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan video-video lainnya dari Yes Bisa. Gimana caranya Law of Attraction, atau LOA, menggunakan air? Satu hal yang harus digarisbawahi, kita harus menggunakan emosi. Emosi itu merupakan energi emotion atau energy in motion. Law of Attraction, atau LOA, tanpa emosi, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, tidak akan terjadi, cuma berada di otak kita saja. Mereka bilangnya wishful thinking, jadi kita hanya mikir, tapi nggak akan terjadi. Apa itu sensasi? Yaitu proses di mana informasi diambil dan ditafsirkan oleh otak manusia, untuk mengambil informasi dari tubuh manusia dengan 5 indera. Ini dikenal sebagai sistem sensorik, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan dan rasa. Informasi diterima oleh air jika kita menaruh suatu sensasi tertentu ke dalam memori air tersebut. Apa itu perasaan? Berasal dari kata kerja feel. Perasaan itu subjektif. Perasaan dapat dipengaruhi oleh 1. Eksternal, kehidupan lingkungan sosial budaya. 2. Internal memori berupa A. Ingatan-ingatan negatif masa lalu atau B. Potensi-potensi positif yang luar biasa yang ada di alam bawah sadar kita. Artinya jika perasaan positif berupa keinginan-keinginan positif, kita padukan dengan air tertentu maka manifestasi akan terjadi. Manifestasi terjadi ketika perasaan kita terpicu dan setiap kita mempraktekkan metode air ini. Alangkah baiknya kita membuat sensasi pada indera kita sesuai dengan perasaan yang kita inginkan. Sensasi ini bisa kita berikan kepada air agar molekul air menyimpan memori tentang sensasi yang kita berikan. Air memiliki molekul dan molekul air itu mengikuti emosi. Emosi adalah energi terkuat di alam semesta. Hukum energi adalah energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk yang lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Emosi turunannya adalah perasaan, dan perasaan adalah kunci manifestasi. Feeling is the secret, kata master manifestasi Neville Goddard. Tubuh manusia terdiri dari 70% air. Yang menjadi pertanyaannya, apakah molekul air yang memenuhi 70% tubuh kita adalah molekul positif atau negatif? Jika yang 70% air dalam tubuh kita mengandung molekul negatif, maka jangan heran jika kehidupan kita dikelilingi oleh hal-hal negatif. Air juga memegang peranan penting untuk kesehatan tubuh. Dalam mengoperasikan organ-organ di tubuh kita untuk mendukung seluruh fungsi tubuh, jika air mengalir ke dalam tubuh kita memiliki molekul yang buruk, maka air akan memprovokasi seluruh anggota tubuh kita untuk bekerja dengan buruk dan mengakibatkan penyakit. Air berperan penting dalam agama, adat dan budaya. Di dalam Hindu, air perlambang Dewa Wisnu, air adalah sarana yajna yang penting. Air materi yang diagungkan, sehingga air dalam agama Hindu di Bali merupakan sarana yajna yang penting. Yajna atau sama dengan yatnya, adalah bahasa Sanskerta, berarti persembahan suci.
Ada dua jenis air yang dipakai dalam yatnya, yaitu air untuk membersihkan mulut dan tangan, serta air suci yang disebut tirta. Air tirta juga memiliki dua jenis. Yang pertama adalah tirta yang didapat dari memohon kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu air yang dibuat oleh pendeta dengan puja tirta, membersihkan pikiran negatif. Air tirta bukanlah air biasa. Air tirta adalah air sakral yang menumbuhkan pikiran dan perasaan suci. Dalam kitab Veda, air sangat disucikan sebagai pemberi kehidupan. Di dalam tradisi agama Kristen, tidak bisa dipisahkan dari air. Karena sejak awal seseorang masuk ke agama Kristen maka dia harus dibaptis dengan baptisan air. Dengan cara air tersebut, disucikan dan dibaptiskan di dalam nama Sang Putra, serta Sang Roh Kudus dalam kitab kuno tulisan para Rasul Yesus Kristus sekitar 2000 tahun yang lalu. Katolik maupun Ortodoks masih menggunakan air sebagai penyucian sebelum beribadah atau berdoa. Di dalam kitab suci agama Islam Al-Quran juga dijelaskan tentang air sebagai bahan baku kehidupan, seperti dalam surat Al-Anbiya, ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Qs. Al-Anbiya, ayat 30. Air juga digunakan dalam berbagai budaya, seperti ilmu Feng Shui yang sudah ada sejak 6000 tahun yang lalu. Feng Shui dikenal dengan ilmu sains kuno. Air adalah memori. Air dapat menyimpan segala jenis informasi yang ditanamkan ke dalamnya. Dengan mengkomunikasikan kepada air, maka air menyimpan molekul itu di dalamnya. Ketika kita meminumnya atau menggunakannya pada tubuh kita, maka segala hal baik yang tertanam pada air itu menyatu dengan diri kita. Air memiliki molekul dan molekul air itu mengikuti emosi. Emosi adalah energi. Energi terkuat di alam semesta. Emosi adalah perasaan, dan perasaan adalah kunci manifestasi. Feeling is the secret, kata Master Manifestasi Neville Goddard. Berikut cara menggunakan air untuk manifestasi. Yang pertama ialah, metode digunakan seperti yang dilakukan oleh para pengikut Dr. Masaru Emoto, yaitu dengan gelas atau botol yang sudah diberikan tulisan afirmasi yang bisa digunakan sekitar beberapa jam saat molekul air berubah selaras dengan afirmasi kita. Kalau saya sendiri, saya mendiamkan air dalam botol yang sudah ditempelkan tulisan berupa afirmasi. Dan saya diamkan selama 3 hari agar molekul air benar-benar berubah. Dan setelah 3 hari saya meminum air tersebut. Metode kedua, yaitu menyiapkan botol atau gelas. Dan kita tuliskan satu kata yang kita inginkan seperti kesehatan, kekayaan atau kebahagiaan. Apapun yang kita inginkan, masukkan air ke dalamnya sambil berkata kepada air tersebut apa yang kita niatkan, dan minumlah. Setiap hari, saat kita bangun tidur, atau akan beranjak tidur, kita basahi satu jari kita dengan air tersebut, dan basahi dahi kita tepat di titik cakra ajna, atau kelenjar pineal, atau mata batin kita. Di saat kita membasahi titik posisi cakra ajna tersebut, kita bisa berkata, saya sehat, saya kaya dan saya penuh cinta. Atau apapun yang kita inginkan yang sesuai dengan tulisan di botol atau gelas tersebut. Sebenarnya masih banyak metode air yang bisa kita praktekkan seperti penggunaan air dalam Feng Shui dan lain-lain tapi mungkin tidak akan saya berikan dalam video ini.